Baik, Bu Ros. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami diberi kesehatan, kekuatan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikanlah hati kami, pikiran kami Tuhan. Usirlah segala roh-roh jahat yang ada di hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua para petugas yang ada di Fellowship Embun Pagi. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para lektor dan yang membawa firman-Mu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Supia. Silakan dimulai Bu Veronica. Mazmur 53 ayat 1 sampai 7. Untuk memimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Silakan dilanjutkan Pak Murji. Kami lanjutkan 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bahagiaku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu.
baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Dia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku tetap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Demikian, terima kasih Ibu Ros. Ya, terima kasih saudara Bapak Ibu yang sudah membaca Alkitab, Pak Murjiono dan Ibu Veronica. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Kawan dan Lawan yang akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Paul. Silakan, Pastor. Ya, Bapak Ibu, sambil nunggu Pastor Paul, kita akan memberikan sedikit informasi tentang acara kita yang live setiap hari di channel Joseph Paul Jang, yang setia mengikutinya supaya selalu bisa klik kepada channel ID 851-772-4545 Shalom Indonesia. Yang pertama, yaitu yang kita kenal dulu Gubrak-Gubrak atau Kritik Sosial setiap malam pukul 21. Dan yang kedua, Dr. Medsos yang dimulai pada sore hari pukul 18 atau pukul 6 sore. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat sampai dengan pukul 21. Dan embun pagi seperti yang kita laksanakan seperti hari ini, pukul 4 subuh, waktu Indonesia Barat, dan juga Koinonia Online setiap hari Minggu, pukul 19.00 sampai dengan selesai. Ya, pada Bapak Ibu Saudara juga silakan dilirik itu chat yang ada di room Zoom supaya Bapak Ibu juga bersiap-siap untuk melihat barangkali hari ini mendapatkan tugas sehingga Bapak Ibu tidak bertanya-tanya ya Bapak Ibu, dan banyak informasi penting yang bisa kita lihat di sana. Mungkin penting untuk kita boleh berbagi lewat nomor-nomor rekening yang ada di setiap yayasan yang sudah dicantumkan, ataupun
hal-hal penting yang kita butuhkan untuk mendaftar kelas-kelas ataupun untuk informasi lainnya ya Bapak Ibu. Boleh dicek di room Zoom kita. Setiap hari di-share dan itu lengkap ya informasinya Bapak Ibu. Ya. Apa kita berdoa ya? Silakan Pastor Paul sudah bersedia. Silakan Pastor dengan judul Kawan dan Lawan. Haleluya. Saya tadi barusan telepon dengan teman kita ya. Ada satu orang Brasil yang tinggal, orang Belanda aslinya Brasil yang tinggal bersama kita, namanya Raul ya. Saya baru telepon dengan beberapa komunitasnya. Mana Raul ini adalah langsung diangkat anak sama Papi Daniel ya. Jadi kita harus merawatnya, supervisi ya. Ini sekamar sama Marcel sekarang. Jadi Marcel lagi ngomong si Raul sekarang ini. Ya, saya tetap harus update ya karena ini kan tanggung jawab kita sekarang. Luar biasa, kawan atau lawan, saudara ya. Dari mana kita tahu itu kawan atau lawan? Kita nggak pernah tahu, saudara. Tapi kalau itu lawan kita sudah tahu. Tapi kawan kita nggak pernah tahu, saudara. Percaya saya, kamu tidak pernah tahu siapa kawanmu. Ada orang bilang, oh kalau nanti kalau kamu lagi susah, lagi nggak punya uang, lagi menderita, yang tersisa denganmu itulah kawan-kawanmu. Tak kasih tahu kamu, saudara, bukan. Mereka senang melihat kamu susah. Jadi nemenin kamu. Coba kamu nanti punya uang. Jengkel dia iri sama kamu. Kemarin kan, saya sudah ceritakan, dia langsung mengkhianati kamu. Ayo, coba levelnya dinaikin lagi, upgrade ya. Oh, kami sudah melewati masa-masa itu ya. Ya, yang kamu bilang, itu tuh retorika, tahu nggak? Di saat susah, kamu tahu tuh siapa yang menjadi kawanmu tuh. Itu retorika, saudara. Ya, karena di saat susah, kamu punya banyak teman. Kenapa? Karena dia senang. Oh, ada yang sama-sama susah. Begitu kamu diberkati sedikit aja, dia langsung iri sama kamu, sungkalnya kamu. Ya, banyak yang begitu. Nggak usah heran. Jadi siapakah kawan kita? Nggak ada. Ya, saudara ya. Jadi jangan berpikir kamu akan punya kawan sejati. Bahkan istrimu, bahkan suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Ya, kawan sejati kita itu hanya Tuhan Yesus. Ya, saudara ya. Tapi, kata Tuhan Yesus, selama orang itu mengumpulkan, maka dia bukan musuh kita. Nah, itu yang paling penting. Dia bukan musuh. Paulus dengan Barnabas pun akhirnya bertikai. Ya, ketidakcocokan pasti ada. Jangan khawatir. Tapi jangan saling membenci. Kalau kamu tidak cocok, tidak sejalan, jangan benci. Ya, jangan ingin menghancurkan. Banyak sekali orang kalau tidak cocok, lalu ingin menghancurkan. Ya, saudara ya. Saya punya sahabat, bukan sahabat ya, dealer dulu ya. Dulu itu customer saya tolongin dia. Udah mau bangkrut. Jadi berhasil, saudara. Saya masih bantu, sudah sukses saja saya masih bantu. Ya tentu saya kasih gaji, tapi terakhir gajinya saya kasih 1 bulan apa 2 bulan ya, nggak dibayar ya. Enggak, 1 bulan pertama dibayar. 2 bulan pertama nggak 2 bulan terakhir nggak dibayar, saudara. Ada tuh kerja sama dia, gajinya cukup besar ya, 50 jutaan ya, saudara ya. Nggak dibayar. Padahal dia dulu waktu bangkrut saya yang nolongin, saudara ya. Gara-gara apa? Karena kamu ninggalin saya nggak ninggalin kamu yang ngusir saya. Kamu ngusir saya buat apa saya di sini lagi? Nah, ini nggak ada, saudara. Tidak pernah ada pertemanan sejati. Ya, saudara ya. Sebab teman sejati kita itu hanya Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu di dalam komunitas kita, kamu adalah anak-anakku. Sekalipun kamu berkhianat, kamu tetap anakku. Jengkel nggak? Jengkel saya. Beberapa orang yang mengkhianati kita, jengkel nggak saya? Jengkel, jangan ngomong nggak jengkel. Ya, ketika Galarua tidak mau kasih pembukuannya transparan ke saya marah sekali. Tapi mereka tetap anak saya, saudara. Karena saya melahirkan.
ya kan? Saya yang merawat sampai besar, ya kan? Sampai bisa mengibarkan bendera Israel dengan gagah berani kan? Duitnya dari mana? Dari YouTube ini. Marah nggak saya ketika mereka oh itu saya usir saudara ya karena nggak mau laporan keuangan. Kamu jangan di sini lagi kalau begitu. Itu satu-satunya yang saya usir saudara. Ya, yang lain nggak pernah. Tapi apakah saya benci? Tidak. Makanya saya tidak pernah. Saya tahu rahasia mereka semua. Tidak pernah saya ower-owerkan. Kenapa? Saya marah. Saya bilang kamu nggak boleh di sini untuk cari uang lagi. Kamu boleh di dalam komunitas, tapi tidak boleh cari uang lagi di sini. Tidak boleh cari donasi lagi. Beberapa ada yang minggir menghilang begitu saja. Sedih nggak saya? Sedih. Tetapi apakah saya menjelek-jelekan orang-orang yang pergi dari kita, saudara? Enggak. Karena mereka adalah anak-anak kita. Saya sebagai gembala, itu tanggung jawab saya. Berarti saya gagal dengan mereka. Suatu hari, kalau mereka kembali, ya harus diterima. Masalahnya kalian terima apa enggak? Belum tentu. Loh kok itu sudah begitu, coba. Orang kan pasti ngomongin di belakang nanti begitu. Ini sudah dia sudah berkhianat, nanti yang lain akan begitu juga mengikuti langkahnya begini. Coba deh kalau saya terima nih. Ada yang, sudah ada beberapa yang mau kembali. Masih malu, dan takut sama kalian, takut digigit sama kalian. Coba, hati gembala, saudara ya. Sudah dikhianati, kita kembali, tetap kita terima. Kamu tahu Peter itu? Peternya kita itu yang kita baptis tahun lalu, November ini kan proses tahun dia dibaptis. Itu suka mencuri uang kolektor, tetap kita terima, tetap saya baik. Dia selalu biangkerok yang selalu berkelahi ya di dalam itu. Sudah 2 orang dipukul sama dia. Tapi dia anak kita, anak saya, saudara. Anak rohani, walaupun dia seusia mertua saya. Tapi dia anak rohani saya. Ya kan? Jadi kesalahan itu namanya anak bisa bikin salah. Maka gembala adalah orang tua. Ya saudara ya. Nanti kita ada banyak beberapa gembala membantu saya. Co-pastor. Pastor itu artinya gembala saudara ya. Jadi gembala. Jangan kamu pikir pastor itu jabatan enak. Gembala bukan angon. Kamu harus punya kesabaran. Kalau saya bukan pastor, sudah saya seblak saudara. Kalau itu bukan pengembalaan kita, lihat cara saya kalau membuat suara kenabian, teriak, Cina kamu. Oh saya berani bilang begitu, saya nggak takut saudara ya. Nembak orang begitu saya nggak takut. Korum, nggak takut saudara. Tetapi kalau ada dalam pengembalaan, saya harus melihat, dia anak yang saya lahirkan, kesalahannya dia itu kesalahan saya. Galarua, salah saya. Kenapa dari awal tidak saya didik? Disiplin, laporan keuangan saya. Setiap kali Linda menunda laporan keuangan, saya biarkan. Saya kasih waktu. Harusnya enggak. Oke, stop. Harusnya begitu. Enggak boleh. Harusnya begitu. Maka dari awal akan disiplin. Karena saya biarkan yang muncak. Ya, itu saudara. Tetapi mengapa tidak sekalipun saya menjelek-jelekan mereka? Karena suatu hari mereka akan kembali. Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Kayak beberapa orang galau kan sudah kembali ke kita. Sering nelpon saya, update ya di YouTube. Ada yang ngasih uang. Sudah ada yang ngasih uang. Update semua. Kabari, aku mau menikah ya bulan ini. Oh, luar biasa kamu. Nah, ini menikah juga. Nah, itu saudara ya. Jadi kalau kamu keluar dari komunitas kita, jangan sungkan untuk kembali. Saya selalu bilang sama Marcel, yang goblok gini loh Marcel. Kamu keluar, kalau ada orang keluar dari komunitas kita, dia maki-maki kita sekuat tenaga. Lalu mereka didapati di luar ternyata nggak enak. Mereka ingin kembali. Kan harusnya kembali aja kan. Tapi terlalu gengsi, terlalu malu untuk kembali. Kan goblok kan. Nah itu loh masalahnya saudara. Benar nggak? Kan ego. Saudara tidak ada lawan, tidak ada kawan yang sejati itu tidak ada hanya Tuhan Yesus. Percaya saya, suami istri bisa berkhianat tuh. Siapa pernah diselingkuhin? Nggak enak kan? Siapa pernah selingkuh? Walaupun nggak ketahuan sama pasanganmu. Nggak enak kan? Nyatanya kamu bisa berkhianat kan?
Sebab memang kawan sejati kita hanya Tuhan Yesus. Tetapi, saudara ya, komunitas itu, saudara ya, harus punya maaf yang banyak. Harus punya pengampunan yang besar. Komunitas itu kalau kamu pengen benar, kalau kamu ingin serupa dengan Kristus. Kamu harus punya maaf yang banyak. Ya, saudara ya. Kita tidak pernah tahu siapa kawan kita, tapi kalau lawan kita sudah tahu, dia sudah nyebrang ke Islam. Saya Amin Wijaya itu lawan. Siapa di sini masih sering kontak sama Amin Wijaya? Bodoh kamu. Bodoh kamu. Ya kan? Makanya kamu tidak bertumbuh. Dengan siapa kamu berkawan, kamu akan seperti itu. Ya, siapa di sini yang masih berkawan dengan Amin Wijaya? Bodoh. Ya, Yohanes sudah berkata ya dengan 2 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 2 ayat 9 ya. 1 Yohanes ayat 9. Waktu itu ayat itu saya perdebatkan sama si Ustadz Mansur itu ya, yang saya bal-bali itu ya. Masihud, Ustadz Masihud dari Muhammadiyah itu ya. Kalau ada orang meninggalkan pengajaran cinta ini, dia pergi ke lawan, kamu ngasih salam aja jangan. Ekstrimnya itu kayak saksi Yehova itu loh. Kalau kamu pergi dari saksi Yehova itu kamu bahkan anakmu pun kamu tidak boleh duduk makan bareng. Tetapi itu salah saksi Yehova itu, mengartikan ayat itu dengan salah. Yang benar adalah kalau kamu sudah nyebrang ke Islam, kalau dia cuma berhenti ke gereja, keluar dari komunitas kita, itu namanya salah paham. Tapi ada orang yang benar-benar dia nyebrang ke musuh. Itu musuh. Kamu harus hati-hati. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu, karena itu musuh. Jangan kamu undang ke rumahmu. Kamu malah hehehe. Bodoh kamu. Kalau itu tidak pernah nyebrang ke sana. Saifuddin itu musuh kita, bukan saudara. Sekalipun dia menghina saya, menjelek-jelekan saya luar biasa dari zamannya Muhammad Kacem masuk penjara itu ya. Dia kan khianati kita dulu. Uang sumbangannya Kacem semua disikat semua sama dia. Oh, saya berani ngomong begini kan pengakuannya istrinya sendiri kan, sama pengakuannya Saifuddin sendiri beberapa minggu yang lalu. Saya kan hanya mengulang saja. Ya kan? Dia tadi suka sama Yuswa Tewu rame-rame kan, sama Kamarudin bertiga, pesta pora. Apakah dia musuh kita? Bukan. Bukan, saudara. Saifuddin bukan musuh. Apakah kawan? Ya bukan, tapi bukan musuh. Ya, bisa jadi hanya kesalahpahaman. Ya kan? Apakah orang seperti apa namanya? Siapa dulu yang sering jelek-jelekin kita itu dulu, grupnya Tritunggal itu, Muriwali itu, apakah lawan kita? Bukan, bukan musuh. Apakah kawan? Bukan. Namanya kawan itu teman seperjalanan untuk mengumpulkan bersama kita. Tapi ada orang yang merusak kita, itu namanya musuh. Amin Wijaya, musuh. Alengso, musuh. Karena apa? Dia merusak. Apakah kita harus benci? Enggak. Tapi hati-hati dengan orang-orang seperti Amin Wijaya. Pengkhianat. Ya. Dengan seperti Rudi Yohanes. Yang sudah nyebrang ke lawan buat membongkar. Ya. Saudara tahu nggak kenapa saya nggak mau ngumpulin duit buat KC, saudara? Setelah istrinya telepon saya bilang, karena anakmu nih Duri, istrinya Saifuddin. Saifuddin itu sahabat saya. Sekalipun Saifuddin itu mencaci maki saya dengan sekuat tenaga, tapi ketika istrinya ditiduri oleh anaknya KC, saya marah, saudara. Buat saya ini nggak benar. Jadi ketika dia minta tolong, sorry, kamu harus minta maaf dulu, kamu klarifikasi dulu. Kalau enggak mau saya kasih. Jadi sampai kapanpun Amin Wijaya ngomong, tetap nggak bisa pokoknya. Ya kan? Saya sudah tahu kejadian itu sebelum ini, saudara ya. Makanya, tuh ya saudara ya, kamu harus bedakan
Di sini di Embun Pagi kamu diajari etika, tata cara, tata kerama, metanoia. Bedakan. Kalau kamu punya anak, anakmu nakal sampai masuk penjara, dia bukan musuhmu, saudara. Dia masuk penjara itu gara-gara kamu tidak mendidik dengan baik. Jangan salahkan dia, rawat dia. Harus dirawat. Di penjara anakmu tetap kamu tengok. Walaupun anakmu kurang ajar, itu salah kamu. Siapa di sini yang buang anaknya? Nggak boleh. Nah, ya, saudara ya. Kalau kamu bertengkar suami istri, bahkan sampai harus cerai. Nggak boleh kamu musuhan. Nggak boleh anakmu yang jadi korban. Kamu harus hampiri istrimu, hampiri bekas istrimu, bekas suamimu. Kamu harus berdamai demi anakmu. Dia bukan musuhmu. Kamu sudah pernah bekerja sama oho-oho, olala bebe buat bikin anak itu. Kamu bukan musuh. Memang terjadi kesalahpahaman. Mungkin tidak bisa disatukan. Kamu harus bercerai. Tapi demi anak itu, kan dulu oho-ohonya kan sama-sama kan. Enaknya sama-sama jadilah anak. Kamu harus tetap berbaikan. Kamu pengen keluargamu benar, pengen anakmu benar, berbaikan sama ex-nya kamu. Supaya anak kamu melihat teladan yang baik, sekalipun kamu udah bikin salah. Kalau enggak, anak kamu akan mengulangi hal yang sama. Walaupun kamu sudah ngajarin yang benar, anakmu akan mengkopi. Kalau orang Buddha bilang itu karma, kalau saya bilang ya bukan, itu bukan karma. Itu namanya pola, model kehidupan. Yang dia tahu model kehidupan bercerai itu biasa. Maka dia akan melakukan hal yang sama. Bahkan dia akan perlakukan istrinya atau suaminya dengan cara yang sama. Karena kamu menganggap semua orang yang nggak sejalan dengan kamu adalah musuh. Nah, itu kesalahanmu. Saya, kalau ada orang nggak sejalan sama saya, tidak pernah saya anggap musuh. Saya belajar ini cukup lama, saudara ya, untuk membedakan. Ini musuh, sudah tutup. Tidak akan saya kasih kesempatan. Tapi ini adalah kesalahpahaman. Sehingga saya tidak perlu gengsi. Kalau ketemu, kalau harus duduk bersama, Anda harus membedakan itu. Mana musuh dan mana yang bukan kawan. Bukan kawan itu belum tentu musuh, saudara. Musuh is musuh, enemy is enemy. Karena dia mau mencelakakan kamu. Tetapi kalau ada orang yang tidak sepaham dengan kamu, ya jangan kamu musuhi. Tahu bedanya? Kalau istrimu, suamimu sampai tidak sepaham, sampai harus cerai. Dia bukan musuhmu loh, saudara. Jangan perlakukan dia sebagai musuh. Tapi masalahnya, kalau kamu sudah ada sepaham, suami istri langsung musuh kan. Habislah keluargamu, habislah anak-anakmu. Anak kamu perlakukan pasanganmu sebagai musuh. Anakmu nonton. Anakmu akan mengkopi. Sekalipun suamimu meninggalkanmu, istrimu meninggalkanmu, atau kamu yang meninggalkan, tunjukkan kepada anakmu. Nah, itu ayahmu, nak. Kamu harus respect. Nah, itu ibumu. Bisa gitu nggak, saudara? Susah. Saya salut sama orang-orang yang bisa. Ada banyak. Saya salut. Dan seharusnya itu harus dilakukan. Kamu nggak boleh ke sana. Kebencianmu itu kamu tularkan ke anakmu. Benar nggak? Jangan ke sana. Sakit hatimu kepada pasanganmu, kamu tularkan kepada anakmu. Anakmu jadi korban loh. Kamu pikir anakmu itu nggak terluka hatinya? Terluka, saudara ya. Terluka. Saudara, papi saya itu punya anak lain, saudara ya.
katanya. Saya nggak pernah tahu kebenarannya. Katanya, semuanya katanya. Selama mami saya masih hidup, saya tidak akan pernah menjumpai anak lain ini, saudara. Ini semua katanya, saya nggak pernah tahu, saudara ya. Tapi selalu ada orang yang menyampaikan kepada saya. Kalau sekarang saya siap, mami saya sudah meninggal. Tapi mami saya masih hidup, saya harus jaga perasaannya. Karena saya kan tidak punya masalah dengan papi saya. Saya tidak punya masalah, saya tidak punya permusuhan dengan papi saya. Kesalahan papi saya, salahnya dia. Tapi saya tidak boleh memusuhi kalau memang itu anak itu ada. Nanti kamu hidupnya sehat, saudara. Kalaupun saya tidak menemui, karena saya menjaga perasaan mami saya. Karena mami saya yang disakiti. Ya, saudara ya. Belajar kita, ya, ada lawan, ada kawan. Tidak pernah ada kawan yang sejati, saudara. Percaya. Suatu hari kawan di sebelahmu itu akan mengkhianatimu. Dan kamu nggak usah sakit hati. Karena kalau nggak dia mengkhianati kamu, ya kamu yang akan mengkhianati dia. Saya enggak, saudara. Selalu begitu. Kalau nggak dia yang mulai, oh saya enggak akan, bullshit, saudara. 20 tahun kemudian kamu yang pertama kali khianati dia. Kita enggak pernah tahu. Jadi kamu jangan sombong, kamu tidak pernah berkhianat, atau kamu jangan sakit hati ketika dikhianati. Selama dia tidak nyebrang ke musuh, dan membongkar semua isi hidupmu, saudara. Tapi ada kesalahpahaman. Ya sudah, stop. Jangan ceritakan keburukannya. Jangan kamu oer-oer masa lalunya dia. Ya, saudara ya. Jangan kamu bongkar rahasia hidupnya kepada lawan. Loh, Pak Paul bongkar kemarin barusan hari Minggu. Katanya Saifuddin merayu istri orang. Itu memang kurang ajar. Yang dirayu itu istri teman saya. Saya kenal. Gimana sih? Dan saya marah. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga dong. Ini sama pendeta, istri pendeta. Sesama pendeta, nggak boleh begitu dong. Dulu waktu istri saya Fudin selingkuh sama anaknya KC, saya ngamuk kok. Tak maki-maki kok, itu istrinya KC kok. Saya suruh klarifikasi, kalau nggak saya nggak mau bantu kamu lagi. Tapi kan nggak mau, mereka nggak gentle kan. Nggak mau, itu urusannya mereka sudah dewasa, berdiplomasi. Ya udah, nggak usah deh. Saya bilang sama istrinya KC begitu. Nggak usah deh, nggak usah minta bantuan saya lagi. Saya nggak mau. Gitu, saudara ya. Sekarang malah dia ngerayu istri teman saya. Nedan. Nah, kalau itu harus tegur, karena ini sedang berlangsung. Ya baru kejadiannya, baru kemarin-kemarin ya, belum setahun. Kejadiannya itu. Makanya saya marah. Ya, saya jengkel, saya nggak pernah ya nyerang Saifuddin ya, saudara ya. Saya jengkel, saudara. Kamu ngerayu isi teman saya kan kurang ajar kamu. Kalau saya sampai ke Amerika, kamu tak marahi bener, saudara ya. Mau tak marahi bener itu orang. Nggak tahu diri. Nggak boleh begitu. Apakah saya benci? Enggak. Supaya dia bertobat. Mudah-mudahan. Kalau nggak mau bertobat ya sudah, bukan urusan saya. Ya kan? Bukan urusan saya. Kemarin nggak kenal, besok nggak kenal, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ada di sini, Anda kan dilahirkan di sini. Kalau sampai ada apa-apa, saya yang merasa, aduh, kenapa nggak saya didik ya? Itu sudah. Siapa di sini lagi berkonflik ini? Kemarin berkonflik ya sesama kalian. Bisa nggak tuh kalian bisa sikap seperti itu? Sulit. Ayo loh. Padahal di sini tiap hari dengar khotbah. Bisa nggak tuh kalian kesalahpahaman? Oh, ini cuma salah paham, bukan musuh. Bisa nggak tuh bersikap begitu? Oh, susah. Praktek. Kalau kamu bisa lakukan, kamu lakukan di rumah tangga, kamu lakukan dalam. Ini kan buat latihan. Ini buat latihan, saudara. Kalau kamu bisa
lakukan lagi. Bisa lagi, lakukan lagi. Ada konflik lagi, coba terus dipraktekkan. Lama-lama kamu dewasa. Lama-lama ada buah roh tumbuh dalam hidupmu, saudara. Anda hanya butuh apa, saudara? Hanya butuh rendah hati. Loh iya, semua konflik itu kan sebenarnya hanya butuh rendah hati saja. Cuma rendah hati tadi jangan goblok. Kalau itu sudah nyebrang ke musuh, kayak Rudi Yohanes, kayak Amin Wijaya, Alengso, ya kamu jangan buka hati. Itu sudah kamu rendah hati tadi masuk, disusupin. Pernah ada penyusup ya. Untung di kita nggak ada rahasia, ada penyusup masuk ke kita. Malah akhirnya yang ditemukan apa? Kejujuran. Malah dia bilang tidak ada yayasan yang bahkan di antara orang Islam yang dia kenal sejujur yayasannya Paulsan. Setransparan yayasannya. Nanti kapan-kapan tak potongin videonya ya. Tidak pernah ada. Sudah 3 kali orang ini ngomong. Ya, dan yang ngomong bukan cuma 1 orang lagi. Ya, disusupin gara-gara Amin Wijaya sama Alengso, disusupin kita. Sampai ada orang dalam kita yang membuka semua rekening kita dikasihkan ya, karena kan kita open semua di ini kan. Ya kan? Beres semua. Ya, ternyata tidak ada yang disembunyikan. Ya, saudara ya. Tapi orang-orang begini kan tetap berbahaya, penyusup namanya. Ini kalau ada orang salah ngomong, gimana? Buros salah ngomong nih, jelek-jelekin Islam. Gara-gara kan bahaya. Itu ya tadi ya, musuh tetap musuh. Makanya dulu pernah saya berikan, yang dekat-dekat sama Amin Wijaya, mendingan mengundurkan diri, jangan dekat-dekat sama kita, yang tidak bisa memutuskan hubungan dengan Amin Wijaya. Tidak baik, saudara. Tidak baik buat kamu dan tidak baik buat kami. Ya kan? Dulu waktu sama Galarua pertama mereka misuh-misuhi kita terus setiap hari ya si Galarua ya. Masuk channelnya siapa, masuk channelnya Beta Maluku, masuk channel Tanpa Raki, masuk channelnya siapa saja misuhin kita. Oke. Kalau gitu, yang masih mau nongol di sana, jangan tampil di sini dulu. Kalau sekarang sudah nggak apa-apa. Kalau dulu ya jangan, saudara. Supaya jelas siapa yang mau sama kita, siapa yang mau pisah sama Galarua. Kan begitu. Tapi sekarang ini nggak apa-apa. Karena bukan musuh. Hanya waktu itu karena semua pada bingung. Supaya jelas dong, siapa yang mau pergi, siapa yang mau di sini. Jadi kalau perpecahan gereja, terus musuh, saudara. Ada gereja pecah. Kalau kita kalau udah nggak pecah ya, kalau dua cuma berapa sih, mau berapa ekor aja pengurusnya. Ya kan? Yang lain kan stay di sini semua. Ya kan? Yang lain stay di sini semua. Ya kan? Nah, itulah. Perlakukan yang bukan musuhmu. Ya. Adalah sesama kita. Perlakukan kawanmu. Ya, jangan seakan-akan hanya dia. Kamu bergantung. Kamu akan kecewa nanti ketika dia salah paham sama kamu atau kamu salah paham dengan dia. Tapi kalau kamu sampai terjadi kesalahpahaman, jangan perlakukan dia sebagai musuhmu. Kecuali dia sudah nyebrang ke musuh, membongkar isi perutmu, isi semuanya dibongkar, hati-hati dengan dia. Jangan kasih pintu lagi. Tapi kalau dia minta makan, dia suruh tunggu di luar, kasih makan kamu, jangan masuk, saya kasih makan kamu. Tahu bedanya, saudara? Tunggu di luar ya, jangan masuk lagi. Saya kasih makan kamu. Jangan sungkan, kasih makan, karena kita harus beri makan musuh kita, beri minum musuh kita. Ya, saudara ya, haleluya. Kiranya etika ini, ya, ini membuat kamu tahu bagaimana cara memperlakukan ex-mu, suamimu, ex-istri. Tapi nggak ada ex-anak, saudara ya. Bekas anak itu nggak ada, hati-hati. Jangan anakmu memusuhi ex-nya kamu. Ex-suami atau ex, jangan, saudara, boleh. Karena dia bukan musuh anakmu. Kamu salah paham sama dia, kamu nggak bisa selesaiin. Tapi dia bukan musuh. Jangan anak-anakmu dibawa dalam permusuhanmu. Tapi kalau dia sudah jadi Islam, hati-hati.
Kalau suamimu tiba jadi Islam atau istrimu jadi Islam, nah itu hati-hati. Karena dia bisa nyatek anakmu dibawa ke Islam. Kayak, kenapa istrinya Agustan, cerai, langsung anaknya dibawa semua, saudara. Bisa diislamkan sama Agustan. Ya, tapi tidak diperlakukan seperti musuh loh. Hebat ya, ajaran Tuhan Yesus ya. Semoga, nanti tonton ulang ya. Ini pelajaran yang tidak mudah. Tuhan Yesus memberkati.